Pertengahan Februari kemarin, banjir bandang mengepung pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Hujan 3 jam membawa banjir yang nyaris belum pernah terjadi. Murni faktor alam atau kegagalan pemerintah daerah mengelola pembangunan? Mari kita cek faktanya. Sejak tahun ke-7 Bupati Azwar Anas memerintah, Kabupaten Banyuwangi menjadi langganan banjir. Hingga pemerintahan digantikan istrinya pun, persoalan banjir justru semakin parah. Bahkan, persoalan lingkungan di Banyuwangi bertambah dengan buruknya pengelolaan sampah. Koran lokal memberitakan, selama 3 tahun Bupati Ipuk memerintah, persoalan sampah di Banyuwangi belum terselesaikan secara efektif. Maraknya festival yang menjadi ikon pembangunan di era Azwar Anas menyisakan masalah besar lingkungan setelahnya. Meski harus ditelaah lebih mendalam, persoalan lingkungan yang terus-menerus tidak terselesaikan mengindikasikan adanya kejahatan lingkungan yang tersistematis. Selama tahun 2017, tercatat ada 15 kali banjir di Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2018, bencana alam banjir bandang menerjang Desa Alas Malang sebagai dampak pergerakan tanah di lereng Gunung Pendil. Meningkat drastis kemudian tercatat ada 40 peristiwa banjir selama tahun 2019 sampai 2023. Bahkan pada tahun 2022, banjir bandang dan sungai kembali menjangkau wilayah Banyuwangi Utara, Selatan, dan perkotaan dengan 4.980 jiwa menjadi korban. Ratusan rumah terpendam dan 6 dusun di Kecamatan Pesambaran terisolasi. Pada minggu kemarin, hujan yang relatif sebentar mampu membawa banjir menyerbu sebagian besar area pusat pemerintahan Banyuwangi. Padahal di bulan yang sama 2 tahun sebelumnya, banjir di lokasi yang sama merendam hampir 1.000 rumah di Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut penjabat Sekda Banyuwangi, Guntur Birambodo, genangan banjir di perkotaan karena lokasinya di bawah jalan dan sungai. Sehingga apabila ada air yang mengalir di permukaan jalan, maka wilayah tersebut akan tergenang. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sampai ada luapan air di permukaan jalan? Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024-2044, pada paragraf tentang sistem jaringan sumber air, ternyata Kecamatan Banyuwangi, Gelaga, dan Licin yang merupakan daerah hulu tidak dimasukkan sebagai kecamatan yang memiliki bangunan pengendalian banjir, yaitu bangunan yang fungsinya untuk memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. Jadi wajar saja kemudian jika terjadi luapan air dari kawasan ijen atau alih fungsi lahan perkebunan di sekitarnya, wilayah perkotaan Banyuwangi selalu dikepung banjir. Setiap tahun semakin sering, karena memang tidak didesain untuk memiliki sistem pengendalian banjir. Meski pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi menyatakan Kecamatan Banyuwangi sebagai daerah rawan banjir bandang. Dan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032, Kecamatan Banyuwangi justru direncanakan sebagai ruang penyelamatan atau evakuasi bencana banjir. Malah jadi langganan banjir. Luar biasa memang pemerintah daerah Banyuwangi. Ironisnya lagi, saat ini pemerintah daerah berusaha mengkambing hitamkan peralihan komoditas tanaman perkebunan di Kecamatan Gelaga. Padahal sejak 2 tahun lalu Bupati dan DPRD telah mengetahui hal tersebut. Tapi kenapa baru diramaikan ketika banjir datang di luar dugaan? Saling tuding kesalahan atau setoran yang kurang? Entahlah. Kenyataan tragis lain diungkap pejabat Sekda bahwa alih fungsi lahan yang ada di wilayah kota Banyuwangi, dugaan kami ini dampak pembangunan pariwisata era Bupati Azwar Anas, mengakibatkan 95% air hujan tidak masuk ke tanah. Sehingga ketika saluran air yang ada tidak mampu menampung, otomatis jalan-jalan berubah seakan menjadi sungai. Menilik peristiwa yang berulang dan semakin sering, banjir di Banyuwangi tidak selalu bagian dari bencana alam, melainkan karena pemerintahan estafet Pasutri Azwar Anas dan Ibu Wistiandani
tidak menjadikan keselamatan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan, Pemkab Banyuwangi antara tidak mampu mendiagnosa penyebabnya, juga cenderung pasif dan abai pada tanggung jawab melindungi masyarakat dari bencana yang ini diwajibkan undang-undang, khususnya banjir. Curah hujan selalu menjadi alasan. Mitigasi fokus pada gimmick pemberian bantuan. Mereka yang telah menjadi korban eksploitasi alam dan alih fungsi lahan perkotaan dieksploitasi lagi untuk drama pencitraan. Seakan-akan peduli padahal bencana sudah terjadi. Dan itu jauh hari telah diprediksi. Jika boleh saran, sebaiknya pemerintah daerah bekerja lebih ikhlas, khususnya menunaikan kewajiban melindungi masyarakat dari bencana dan menjamin pemenuhan hak mereka yang terdampak bencana. Keniscayaan alih fungsi lahan perkotaan, cobalah untuk lebih serius mengelolanya dengan memperhatikan aspek kelestarian jangka panjang dan hidrologi urban. Terakhir, segera revisi Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024-2044 untuk memprioritaskan environmental sustainability atau keberlanjutan lingkungan yang prediktif terhadap perubahan iklim.